Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesabaran. Dan yang terakhir ada sebuah kisah untuk kita juga ini. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik. Beliau mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya tertahan ya Rasul, anak saya menjadi tawanan perang ya Rasulullah." Jadi beliau punya anak namanya Salim. Salim bin Auf bin Malik menjadi tawanan perang dalam sebuah peperangan. Dalam satu riwayat perang Badar, dia ketahan menjadi tawanan orang kafir. Orang tua yang mana ketika anaknya merasa tertekan seperti itu yang tidak sedih? Orang tua mana kira-kira yang cuek tatkala anaknya itu mengalami musibah? Salim, Auf bin Malik mengadu kepada Rasulullah. Seperti itu ya Rasulullah, anak saya menjadi tawanan perang ya Rasul. Apa jawab Nabi? Ittaqillah wasbir wakfir min qawli la haula wala quwata illa billah. 3 kunci dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu artinya? Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepadanya. 1. Dan yang kedua, wasbir, bersabarlah, tenang saja, sabar. Dan yang ketiga, wakfir min qawli la haula wala quwata illa billah. Silahkan engkau perbanyak baca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin pemirsa banyak yang hafal kalimat itu. Kalau nggak hafal harus belajar lagi. Sebab mohon maaf, kadang kalau orang-orang yang sudah usianya di atas 40 sebelumnya tidak pernah belajar baca la haula suka ketuker-tuker. Tapi artinya sih tahu. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, apa yang dilaksanakan oleh Auf bin Malik berkat anjuran Rasulullah ternyata menjadi kenyataan. Suatu ketika Auf bin Malik sholat malam, mengikuti anjuran Rasulullah, bersabar dan memperbanyak setelah sholat malam, memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus diperbanyak. Ironisnya, tidak lama kemudian selesai sholat malam itu, selesai memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Ada tamu datang di tengah malam. Tuk tuk tuk. Bingung beliau, siapa malam-malam bertamu seperti ini? Saking penasaran Auf bin Malik, sahabat yang satu ini, membukalah pintu tersebut. Dibukanya, apa yang dirasakan? Subhanallah, anak beliau Salim bin Auf bin Malik yang didambakan kehadirannya dari kemarin-kemarin ternyata pulang hadir di hadapan beliau. Yang lebih ironis lagi, mengherankan lagi, beliau datang tidak sendirian. Sama siapa? Ada unta sebanyak 100 ekor di lapangan, digiring sama beliau. Auf bin Malik bertanya, engkau datang sama siapa? Sendiri ayah. Nah, itu siapa itu yang di sana? Itu onta. Onta siapa? Banyak amat. Itu onta punya musuh yang pada hilang, yang pada ditinggalkan. Saya giring semua, bawa sini semua. Itu namanya harta ghanimah kan? Kan boleh harta ghanimah halal untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita semua. Harta peperangan itu. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang berbahagia, ringkas cerita dari hadis ini itu menunjukkan begitu istimewanya, begitu luar biasanya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah tabaraka wa taala. Maka mari saya berpesan kepada pribadi saya sendiri khususnya dan mengajak kepada semua pemirsa dimanapun berada, silahkan boleh perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab kata Nabi, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tersebut adalah sebuah istana dari sekian banyak istana-istana di sorga. Dan yang lebih mengherankan lagi, masih kata beliau,
itu bisa dipakai untuk kesembuhan berbagai macam penyakit yang jumlahnya 99 macam penyakit. Yang paling ringan dari penyakit tersebut adalah penyakit alham. Apa itu alham? Merasa sedih, merasa susah, merasa galau, merasa kecewa dan sebagainya. Itu alham. Jika di antara kita ada yang kena penyakit sekronis apapun, silahkan perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah di samping hatinya juga semakin tenang kepada Allah, semoga Allah mempercepat kesembuhan penyakit tersebut. Tentu dengan cara yang lain juga, berusaha secara duniawi, datang ke dokter dan sebagainya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan untuk kesabaran yang perlu kita idolakan di sini juga adalah bagaimana kesabaran yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat berdakwah itu pernah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ketika di Taif itu disambit oleh para orang-orang kafir lawan-lawannya. Dari mulai kepala sampai kaki berlumuran darah, tapi beliau tidak membalasnya. Beliau langsung menyingkir. Untung katanya dalam sebuah riwayat itu darahnya tidak netes ke tanah karena beliau memakai sendal. Seandainya darah tersebut menetes ke tanah, maka terjadi kiamat katanya. Dan di situ kesabarannya. Pada waktu itu malaikat Jibril menawarkan, "Ya Muhammad, siapkah akan ada gunung yang aku hancurkan untuk mereka?" Apa jawab Nabi dengan kesabarannya? Tidak usah Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tidak perlu Jibril, karena mereka belum tahu, maklum. Ya Allah, tunjukkanlah ya Allah kepada kaumku, maklum mereka belum paham. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah dengan kesabaran yang sangat-sangat diidam-idamkan. Maka sabar itu disebut indah, fasobrung jamil. Sabar itu adalah indah. Serta keindahan, kalau sudah keindahan, maka yang terjadi bagi kita adalah bagaimana agar kita hidup senantiasa indah yang didasari dengan sifat sabar. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah dimanapun berada, mari kita jadikan sabar ini sebagai penolong dan juga sebagai sebuah momen penting untuk kita dalam melaksanakan kehidupan kita yang sangat singkat ini. Dengan sabar, maka kita akan semakin menjadi pancaran sinar, pancaran hati kita akan semakin cerah di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Ini sabar. Sekali lagi, jangan sampai ada orang yang tidak sabar. Ingat, sabar itu macam-macam. Ada sabar menghadapi musibah, ada sabar menahan emosi, ada sabar dalam beribadah, dan ada sabar meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan pemirsa semuanya benar-benar menepati dan mempunyai sifat sabar yang mulia ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang minas sobirin, orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna minas sabirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.